Dia mah udah nggak asik dia mah bagian hijrah ninggalin kita gitu. Mandala ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilihi. Artinya apa? Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Jadi artinya kita ini kan lagi bicara begini, tiba-tiba nih ada 1, 2 orang 10, 100, 10%, 100% orang tiba-tiba terinspirasi ingin berbuat kebaikan dari yang kita bicarakan. Terus dia bikin sesuatu yang baik. Dia bikin masjid. Kita semua dapat pahalanya. Anak motor. Terus apalagi tadi musik-musikan juga, band-bandan. Mungkin kalau sekarang ya, begajulan nih. Band-bandan, motor-motoran begajulan nih orang nih. Iya kan? Image-nya tuh begitu. Iya. Perjalanan sampai akhirnya jadi ke penceramah ilmu agama segala macam itu gimana ini ya? Ceritanya tuh. Ini sebetulnya kita persingkat karena panjang. Ini bisa 10 episode nih. Kenapa 10 episode ya? Seputar sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat buka puasa buat sobat sebat dimanapun kalian berada. Dan hari ini kita udah kedatangan Ustadz Erik Yusuf. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bang, Sehat Ustadz. Alhamdulillah. kalau yang ini mah kita sering live TV, Bang. Iya, makanya pas banget, Masya Allah. Sampai ke sebat kan, Iya. bisa langsung nanya nih. Sebat. Benar. Sebat itu seputar. Seputar sahabat. Keren. Jadi kita tersambung nih Bang, bisa nanya langsung ke Pak Ustadz nih. Nanya. Tentang keresahan hati. Resah terus. Tersambung. Saya teman saya ini resah terus. Emang tampangnya tampang resah ya. Saya ini ikut resah melihat begini. Aduh. Dari namanya juga kan dia Komang. Komang. Lagunya juga resah kan. Benar. Keresahan hati itu Mas. Galau-galau gitu Galau-galau memang. Ada Bang. Ada saya juga kadang. Ya orang ngomong silaturahmi tapi minum 100 dulu. Iya. Minum dulu 100 biar silaturahmi gak putus. Gitu ada nggak? Memang resah ada Gitu. Itu Pak Ustadz. Iya. Saya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tapi dengar-dengar mataran meda, Bang. Iya. Kalau dari Saudara ya? Iya sih. lagi nyari mesra. Dibocorin. Tapi itu kira-kira Pak Ustadz. Jadi dulu ya. Dulu waktu saya SMA waktu di Bandung, saya punya BMW R25. Waduh. Jadi tahun 87 ya saya waktu. Kalau kata orang Jawa Barat, motor kolot. Jadi Motor kolot. tahun 87 itu. Jadi saya kan dulu suka ngeband. Saya berhasil juara festival lah, salah satu Festival band lu ya. festival band, dapat hadiah. Lumayan gede karena juara se-Indonesia. The best bassist sama juara se-Indonesia. Dapatlah dulu tuh 1.100.000 saya tuh. Tahu nggak harga? Tahun berapa tuh? Tahun 87. 87 juta 100. Gede banget. Nih, tahu nggak? Ini kalau ngelihatnya ya, harga BMW R25 pada tahun itu berapa? Ya kan? Iya. Nah, saya beli tuh. Jadi saya tuh pengen beli motor apa, tapi yang keren tuh dari dulu tuh saya senang yang vintage yang begitu lah. 1.100.000 dapat BMW. Nah, saya datang itu ada orang yang lagi naik motor tuh. Saya sama teman saya, itu bapak-bapak naik motor. Datangin. Pas lagi saya datang, Pak mohon maaf sekali. Bapak motornya mau dijual nggak? Adek seneng ini katanya, motor ini. Oh saya seneng banget Pak. Nanti deh, gini aja. Datang aja ke rumah saya di Taman Siswa. Jadi ada di Taman Siswa tuh diundang. Jadi datang dicerita tentang motor BMW begini yang klasik segala macam. Sampai akhirnya saya kan sebagai anak SMA tuh kelas 1 SMA tuh. Saya sampai ya akhirnya Pak boleh nggak saya? Boleh tapi dengan syarat katanya ini harus dijaga bener, dirawat bener. Berapa harganya tuh berapa? 900.000 rupiah. Sisa 200. Ya sisa 200 tuh. Udah nih. Selesai, pakai tuh sebelum ada Bikers Brotherhood. Ya. Belum ada tuh zaman dulu. Saya sama pendirinya tuh naik tuh. Jadi dulu tuh Kang Uci juga pendiri Bikers Brotherhood itu naik Norton. Nah, jadi kita suka jalan-jalan. Udah selang 5 tahun atau 6 tahunan saya nih lagi bikin ijek jual cukup besar tuh.
di atas 1 juta. Ya, pas lagi mau nostalgia, gitu ya. Kemarin kan lagi pengen nostalgia kita. Coba BMW R25 tuh berapa harganya sekarang? Ya Allah, ratusan juta asli. Asli itu mah. Aduh. Padahal saya cuma 250 kan. Yang itu 150. 150 nya. 25. Ya, jadi 250 ya, 250 cc, 250 cc, 250 cc. Aduh, saya bilang, ya Allah ya sudahlah gitu. Jadi nggak bisa nostalgia pakai motor itu dulu, kita tahan dulu. Tapi masih ada ya, oke. Buat ngebalikin mah masih ada ya. Ya kalau Kepengenannya banyak sih saya. Pertama BMW itu, yang kedua Vespa tuh, yang Douglas ya. Enggak bisa yang biasa-biasa aja. Yang susah-susah aja di sana gitu. Ya kan ini Kan kan maunya ya, Tat, ya? Iya, yang maunya kan ada keunikan Benar, gitu. benar. Pertama dia motor yang teruji ya. Jadi dari dulu tuh kenapa sih kok masih bagus dan lain-lain, masih senang karena memang secara desainnya keren gitu. Makanya enak kalau pakai motor BMW itu ya. Itu ininya tuh enak langsam tuh ya gitu. Kalau halus suaranya halus banget. Jadi kita nggak akan mungkin kencang-kencang, nggak enak kalau dibawa kencang. Dia berwibawa gitu. Dia bawa asik aja. Bawa asik. Buru-buru. Elegan banget, Bang. Memang bener dah. Kelas banget. Ceritanya gitulah. Kalau sekarang sih ya pakai motor-motor sekarang aja. Apa tuh yang sekarang buat? Ada lah. Jadi kepo kita. Iya. Wajar anak motor jadi kepo. Pengen punya. Iya. Masih Tapi kita kenalan dulu, Bang. Asik banget ngobrol motor, kenalan. Tapi ini tadi kan di Bandung ya? Iya. Emang dari kecil di Bandung? Saya lahir di Bandung, sekolah SD, SMP, SMA di Bandung, kuliah juga di Bandung, tapi baru nanti S3 di Bogor gitu ya. Tapi artinya permainan gaul semua di Bandung. Semua di Bandung tuh ya? Semua di Bandung. Sampai tadi datang. Foto-foto. Saya temen sekolah dulu sama Rizky. Temen sekolah sama Rizky rupanya. Dibocorin juga. Barusan tuh saya udah kontak-kontak tuh. Kan saya bilang, Ki, gue lagi di tempat ini nih, kantor lu nih, gitu kan. Di Grab dong. Terus dia, Waalaikumsalam. Wah, hahaha, mantap. Wah. Di Cilandak kata Pak Rizky. Iya. Temen apa sama Pak Rizky dulu? SMA? SMP? Nah, ini saya bocorin nih di sini nih. Orangnya kayak gimana sih Pak Rizky? Pak Rizky itu pemain keyboard jago di Bandung. Asli. Sampai di kantor tuh masih dibawa. Masih dibawa. Jadi saya zaman dulu suka ngejam ngeband sama dia, ngejam jazz gitu. Jadi saya main bass, dia main keyboard. Itu apa dulu tuh? SMA berarti? SMA. Jadi kita dulu tuh kan satu permainan lah. Saya kan juga di Tanah Bakti, dia juga Tanah Bakti. Tapi juga dia SMA 5 gitu. Jadi kita satu permainan karena satu hobi ngeband gitu. Tapi memang jago banget. Jadi di Bandung itu ya seumuran kita tuh ada ya cuman bisa dihitung jari lah 2-3 yang jago. Salah satu aja nih Pak Rizky. Keyboardis nih ya. Wow, keyboardis keren banget. Kalau udah main sah. Udah bisa menang tuh kayaknya maksudnya ya. Wah, bagus banget sih. Main punya sama Rizky ya. Masih suka ngumpul-ngumpul? Kalau di Bandung. Masih di Bandung nggak sih sekarang tinggal? Saya domisili sih masih di Bandung, KTP masih Bandung, tapi kan sehari-hari di Jakarta. Jadi kalau weekend pulang gitu. Oh, sehari-hari di Jakarta karena mungkin kerjaan banyak di sini gitu ya. Iya, kan syuting semua di sini keliling. Saya kan di MUI juga gitu ya. Di seni budaya. Saya wakil ketua seni budaya dan peradaban Islam pusat. Jadi kita lihat dakwah seni budaya ini mesti kemudian kita gelorakan gitu. Jadi jangan sampai jadi kan orang-orang kan seringkali menganggap seni mah jauhin lah gitu. Kalau mau beragama mah udah lah ini. Enggak gitu juga. Bisa dikawinin harusnya ya. Justru beriringan gitu. Gini, dengan kita ini menyenangi yang namanya seni, itu hati kita jadi lembut. Orang-orang seni itu hatinya lembut gitu. Nah, jadi agama itu
cocok sekali sama orang-orang yang hatinya lembut. Ya, ini adem banget. Tadi Hati lembut bawa galau mulu. maafin ya, saya minum dulu. Masa saya ayo dong. Iya, tuangin Bang. Nah, ini cocok Tadi banget. minum duluan. Ya Allah. Itu. Siap. Ini cocok nih. Ini kan pakai motor tua. Biasa pintar. Iya lagi bener. Sini ada Norton gitu ya kan. Harusnya. Sambil ya kudunya gitu. Ya, semoga mungkin Bariski dengar gitu ya. Ada propertinya gitu ya, Pak. Properti gitu. gitu kan. Iya. Baik, gitu Pak. Balik lagi ke ini budaya Pak Ustadz. Ya. Bukannya memang perkembangan dakwah itu seiringan sama budaya juga ya? Iya, justru gini ya, kalau kita lihat khususnya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia juga sama, tapi khususnya di Indonesia bahwa orang-orang itu tertarik ya dan bermigrasi untuk masuk ke dalam keislaman tuh karena apa? Karena dia itu ada yang namanya akulturasi budaya, ada yang namanya nyambung Ya. sama budaya lokal itu kemudian bercampur dia masuk lewat seni dan budaya. Jadi kalau kita lihat Wali Songo misalnya, Nah, iya benar ya, Ustadz. betul. Jadi ketika beliau berdakwah lewat wayang, wayang itu kan entertain atau hiburan yang paling digemari pada masanya. Pada masa itu. Pada masa itu. Gitu. Jadi kalau kayak sekarang konser misalnya kan. gitu ya. Nah, beliau itu dakwahnya masuk lewat sana. Jadi memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang positif gitu. Itu lewat sana gitu. Kemudian membuat misalnya Sunan Kalijogo ya dengan bikin lagu Tombo Ati, Lir Ilir itu kan lagu-lagu para wali tuh gitu. Nah jadi seni budaya itu masuk ya berakulturasi gitu ya, blended sama kultur yang ada sampai akhirnya yang kita bicarakan kan kalau agama itu nilai-nilai kebaikan. Makanya kalau bicara agama bicara hati. Iya. Lihat aja orang mungkin ilmu agamanya tinggi, ya. Wah, semua teorinya, dalilnya, hafalannya dan lain-lain. Tapi orangnya nyebelin. Kira-kira enak nggak? Benar. Iya. Nah, maksudnya kan kalau zaman sekarang ya Ustaz, kan seolah-olah kita tuh selalu memisahkan antara budaya populer dan juga agama gitu, ilmu agama. Sedangkan sebenarnya kalau misalnya bisa disatukan, dipadukan dengan baik, sebenarnya lebih efektif untuk menyampaikan dakwah gitu ya. Justru saya kira itu landasannya. Nah, jadi gini, kan tadi kita bicara tentang permasalahan akhlak. Jadi kalau orang yang berakhlak baik gitu, inilah yang kemudian orang itu nyaman bersamanya, ya. Walaupun ilmunya biasa-biasa aja. Makanya kenapa kata Rasulullah SAW nih, innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Saya itu diutus di dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi basisnya itu Rasul datang itu untuk apa? Untuk supaya semua orang jadi baik. Nah, ini yang namanya agama ya, dalil-dalil, teori, hukum, fikih semua ini untuk apa? Untuk membuat orang itu menjadi baik. Salah satunya kalau kita tadi yang namanya seni dan budaya, ketika seni dan budaya ini seni budaya yang baik, akhirnya masuk kan. Tapi kalau yang nggak ada, ya nggak masuk, gitu, ya kan? Misalnya budaya-budaya yang dulu ya, kalau kita bilang nggak usah di Indonesia, misalnya kita lagi ngomongin tentang di Arab misalnya, Rasul itu ada yang namanya dulu budaya kalau anak itu akikah anak itu dulu, jadi darah binatang kambing itu dilumurin ke si anak itu gitu ya, kemudian ada ritual-ritual yang kemudian macam-macam lah. Itu budaya dulu. Itu budaya di sana. Nah, sama Rasul itu diluruskan. Enggak seperti ini gitu. Jadi akikah itu caranya bagaimana? Ini cara kita bersyukur bahwa kita ini dikaruniai seorang anak. Potonglah kambing untuk anak laki-laki 2 dan kambing ini darahnya nggak usah diapa-apain, udah biasa aja. Potong dagingnya dibagikan. Kalau yang perempuan, kalau yang perempuan 1 gitu. Kemudian tanda bersyukur yang lainnya lagi kita sama-sama berdoa. Nah yang begini diluruskan sama Rasul. Jadi ada budaya yang memang tidak cocok karena banyak negatifnya, yaitu dikesampingkan. Seni ada yang nggak cocok. Makanya nih ini jadi kita ngomong teori nih ya. Iya. Di dalam muamalah ada teori ya, secara kaidah itu al aslu fi syai'in libahatu, ya, ala
ila ala dalilut bitahrimihi. Jadi segala sesuatu itu secara dasarnya itu boleh. Semuanya itu boleh. Kalau muamalah, bukan ritual nih ya. Kalau muamalah, ritual itu artinya kayak sholat dan lain-lain. Kalau muamalah itu kita kayak misalnya ini kita bersilaturahim, jual beli dan lain. Segala sesuatu itu boleh. Kecuali kata Rasul itu ada alasan atau dalil yang mengharamkan nih. Nah jadi misalnya gini, pisau itu boleh dipakai, boleh, nggak haram, nggak. Ini mubah, boleh dipakai. Kalau untuk yang manfaat. Tapi ketika pisau ini dipakai untuk sesuatu yang kemudian merugikan, zolim dan lain-lain, seperti misalnya mengintimidasi orang, membunuh gitu, kan ada alasan, dalil untuk mengharamkannya. Nah, berarti ya boleh. Nah, jadi makanya pisau ini kalau dipakai untuk yang manfaat, ya bagus. Tapi kalau enggak, ya haram. Seni juga seperti itu. Ketika seni, misalnya ada yang namanya musik. Ya, ketika dia dipakai untuk puji-pujian terhadap Allah, Rasul, jadilah sholawatan dan lain-lain, wah jadi pahala kan, manfaat buat orang yang dengarnya, adem gitu enak. Tapi ketika musik dipakai untuk maksiat, pornografi, mabuk dan lain-lain, jadilah dia keharaman. Nah, itulah sebetulnya. Kembali ke niat dan tujuan akhirnya, Zat, ya. Akhirnya kalau kita lihat kalau di dalam muamalah itu, wah pantesan. Nah, orang berhati-hati, jadi banyak, udahlah nggak usah gitu-gituan. Jadi akhirnya orang menjauhi yang namanya seni. Padahal nggak seperti itu. Seolah-olah jadi seninya yang salah gitu ya. Seninya, padahal bukan. Oh nanya, tadi kan Ustadz di MUI bagian Seni budaya dan peradaban Islam. Nah, seringkali kadang namanya kita anak muda kadang kan kurang pertimbangan kepantasan gitu-gitu kurang ya. Yang kita tahu ini keren nih gitu kan. Berarti boleh aja tuh ya mengajak MUI untuk berdiskusi kira-kira ini oke nggak ya? Boleh nggak? Banyak kita ya kayak kawan-kawan yang mau bikin film datang ke MUI. Kita mau bikin film tentang bagaimana kisah sirah Rasul nih begini. Datang ke MUI untuk diskusi, kemudian kita kasih arahan ini begini dan lain-lain gitu. Jadi saya juga kan memproduseri beberapa film ya. Saya bikin film, ada film Haya, ada film Kunanawanta kemarin, ada film Jomblo Visabilillah kemarin. Saya ikut sebagai eksekutif produser. Nah, di film-film saya itu yang saya produseri maksudnya itu tuh film yang masih anak muda gaul, asik-asikan, seru-seruan dan lain-lain. Tapi kita buatnya nggak ada yang namanya misalnya sampai yang bukan mahramnya kemudian saling ini dan lain-lain. Itu nggak ada yang kita buat. Kita clean di situ di urusan syar'inya. Tapi masih bisa ceritanya dan lain-lain terdeliver dengan baik. Nah, yang begini sebetulnya yang kita ingin sampaikan bahwa seni-seni yang seperti ini gitu ya, baik itu film, musik dan lain-lain, silakan Anda sekreatif-kreatifnya. Tapi ujung-ujungnya ini manfaatnya harus ada. Harus ada manfaat. Kayak gini ya. Kalau kita ngomong The Massive misalnya, yang jangan menyerah gitu. Apakah itu lagu religi? Kan bukan. Tapi isinya coba lihat. Religius banget. Religius banget, bener lagi. Religius banget. Bikin aja kayak begitu, keren kan? Kita mendengarnya juga, ya Allah, ini bagus banget gitu. Jangan nyerah lo gitu. Kan hidup aja udah anugerah kan gitu. Jadi kalau kita lihat, yang begini-begini nih yang keren. Nah, jadi itu salah satu contoh banyak ya karya-karya seniman kreatif kita yang keren-keren. Dan nggak perlu kemudian bilang bahwa ini lagu religi, ya nggak perlu juga. Iya benar, karena yang namanya karya itu, kalau kita buat karya yang positif, sesuatu yang baik yang bermanfaat, itu tuh Islami. Makanya namanya Islam itu apa? Itu membawa keselamatan gitu loh. Pokoknya semua yang membawa keselamatan ya nilainya Islami. Gitu. Tapi Ustaz, kalau mundur lagi sedikit ya. Tadi anak motor, terus apalagi tadi musik-musikan juga, band-bandan. Mungkin kalau sekarang ya, begajulan nih. Band-bandan, motor-motoran begajulan nih orang nih. Iya kan? Image-nya tuh begitu. Perjalanan sampai akhirnya jadi ke penceramah ilmu agama segala macam itu gimana ini ya? Ceritanya tuh. Ini sebetulnya kita persingkat karena panjang. Ini bisa 10 episode nih. Kenapa 10 episode ya? Jadi saya kan tumbuh sebagaimana pemuda yang di Bandung aja. Jadi
di Bandung itu anak-anak itu pasti bisa main gitar gitu, pasti bisa main musik karena pergaulan zaman dulu sekitar kan saya tumbuh itu sekitar tahun 80-90 itu pasti nongkrongnya ya kalau nggak ngeband gitu terus kemudian kita motoran gitu ya begitu-begitu aja pergaulannya. Jadi kita pasti tumbuh sebagai seorang pemuda yang memang beraktivitas ya. Nah, tentu kita ada bandel-bandelnya. Apalagi kita pada saat itu di Bandung itu memang saya juga melewati zaman breakdance dan lain-lain gitu ya zaman dulu itu. Jadi kita bergaul tuh sangat luas. Apalagi saya waktu itu juga sama teman-teman itu jadi gaulnya bukan hanya di satu kompleks gitu kan. Kalau saya di Dago gitu ya enggak. Tapi juga kemana-mana kan karena teman SMA. Banyak circle kalau banyak sekarang circle. bilang. Banyak circle. Yes. Anak skena. Banyak circle. Circle ya. Jadi kita banyak circle kan. Ketika kita banyak circle, pasti kan ada circle-circle yang bandel. Pastilah. Jadi kita tahu ini yang nongkrong-nongkrong minum Homer lah, yang ini dan lain-lain. Nah kita bergaul sama semua. Nah tapi satu titik, kalau saya skip yang sebagian dari situ, saya ini sebetulnya orang yang nggak terlalu resah seperti dia. Tapi saya ini karena dulu tuh punya cita-cita itu pengen jadi seniman. Saya tuh punya patung-patung Mozart kecil gitu ya, ada Beethoven, ada Chopin, itu tuh saya kumpulin karena saya pengen dan jurusan saya tuh saya pengennya yang orkestra klasik gitu. Nah jadi pernah satu hari itu saya itu mendapatkan peluang besar mendapat beasiswa di Room Conservatory di Italia ya karena memang dulu itu salah satu. Jadi beginilah saya langsung buka aja nggak apa-apa di sini bahwa dubes di sana itu adiknya ibu saya. Jadi ya udahlah saya merasa bahwa nggak mungkin nggak jadi kan. Udah jadi orang-orang lagi. Berarti masalah musik ini emang udah kesebut nih ya. Dia si Erik mah nih emang musik saya dia dari pol gitu. Itu tanya nanti Pak Rizky itu. Jadi dari SMA saya emang banyak ikut festival, ngeband dan lain-lain. Bahkan saya dulu juga sudah rekaman sama Pak Ian Johana. Ya, Pak Ian tuh dulu produser saya tuh. Saya dulu ngeband. Saya bikin band namanya Miracle sama kakaknya Arman tuh Nita Tilana almarhumah ya. Saya bikin sama beliau. Terus kemudian saya bikin Digital Music Crew ya yang kemudian juga kita pernah dapat nominasi BASF Award ya sama Pak Ian ininya apa namanya sebelum Pak Ian ke Sony gitu ya. Nah, jadi kita ngeband dulu cukup serius. Terus saya selain itu sama Hari Rusli saya bikin karya-karya musik eksperimental, kontemporer itu. Jadi saya juga masuk ke dalam karya-karya. Nah, pernah satu hari karya saya itu masuk ke dalam pilihan youth composer ya. Jadi the best youth composer. Salah satunya saya dari 3 yang di Asia. Nah, disitulah kemudian 3 yang di Asia ya, bukan Indonesia ya. Ya, Asia, siap. 3 enggak. Nyala bangku. Apa Ustaz? Nyala Ustaz. Gitu dong. Ilmu padi Ustaz. ini karena ditanya nih jadi seru. Jadi saya ceritain padahal nggak pernah nih saya ceritain. Nah, dari sana kemudian saya akhirnya wah ini saya harus jurusannya kan musik. Saya bilang ke ibu saya, kata ibu saya bilang sama adiknya dan lain. Oke. Nah, jadi saya orang lain belajar untuk UMPTN segala macam. Wah, saya udah belagu aja situ. Wah, lo ngapain? Terus kalau di mana ITB palingan lu umpat lah. Iya, belagu banget. Soalnya udah. Iya dong, kita udah jurusannya kan les bahasa Itali dong. Siap. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, cat. Nah di sini set story-nya tiba-tiba itu dihapuskan semua beasiswa karena ada masalah di Itali dulu perdana menterinya apa dan lain-lain. Jadi sampai paman saya ini nggak bisa bantu juga. Dan orang zaman dulu kan memang strict ya, nggak inilah gitu. Ya langsung udah bukan resah lagi lebih dari dia yang tadinya saya santai, wah gembira, akhirnya gelisah. Hancur-hancuran. Udah langsung guna-gulana hati bergejolak gitu. Di situ mulai itu, waduh, pertanyaan-pertanyaan why me gitu kan, why gitu. Ya
yang tadinya belagu jadi malu kan. Orang lain sekolah gue kagak. Iya. Orang lain kan masuk ke ITB, masuk Unpar, masuk Unpad gitu di Bandung kan sekolah. Saya kan enggak. Aduh, males nih gimana nih gitu ya. Nah, mulai saya cari-cari. Gitu. Nah pada saat itulah ada yang namanya anak tuh ada dua ya. Kalau nggak jadi bandel jadi soleh kan gitu. Saya jadi bandel dulu gitu. Makanya bandel aja dulu. Ya tadi kan ada circle bandel. Iya. Masuklah circle bandel. Main lah ke situ ya. Masuk tuh. Masuklah. Kecewa namanya juga lagi. Ya banyak anak muda kan. Iya. Lagi ya akhirnya masuk circle bandel. Tapi nggak lama di circle bandel tuh. Ini nih saya perlu ceritakan gini ya. Ini juga sharing buat semua. Ketika saya kecil, saya itu diwajibkan harus setelah asar itu ngaji di masjid. Saya sampai SMA tuh guru ngaji itu nggak pernah lepas. Itu ngaji. Jadi ketika kita bandel-bandelan ngaji itu tetap aja sama orang tua saya itu mesti ngaji gitu. Jadi rutinitas aja. Rutinitas. Apalagi dulu waktu SD. SD itu main bola. Habis zuhur kan kita pulang sekolah tuh main bola. Lagi main bola gini tiba-tiba ada beduk bang. Langsung lari itu saat mandi. Habis itu kita harus ke masjid. Dan ini semasa kecil kebiasaan, nah ini nih dahsyatnya. Kebiasaan masa kecil ini ternyata masuk sampai ke subconsciousness kan, alam bawah sadar. Sampai ketika masuk circle bandel. Lagi bandel. Dengar azan subuh tuh takutnya minta ampun tuh. Iya. Lu lagi bandel nih. Alam bawah sadar ya. Tahu kan kalau bandel sampai jam berapa kan? Pagi gitu kan. Nah lagi bandel tiba-tiba dengar azan subuh. Wah, hati ini Gelisah. wah, Bukan main pasti. bukan main tuh gitu. Nah, itu yang membuat yang tadinya mau gaspol bandel gitu, tiba-tiba selalu dengar azan, selalu kemudian kita terpanggil karena kita dari kecil tuh punya itu. Nah, disitulah kemudian agak-agak kemudian rem sampai suatu hari kita skip lagi cerita itu. Suatu hari saya ini lagi punya project musik, tetap punya project ya musik. Saya itu ada di salah satu production ya. Saya mau bikin ilustrasi games untuk TV lah gitu. Wah, projectnya dulu tuh yang namanya sekitar tahun 90 sekian itu total project 60 juta tuh kayak miliaran kan. Iya. Gede banget. TV. TV. Project TV tuh gengsi tinggi kan. Iya. Saya bikin tuh sampai jinglenya segala macam gitu. Bikin ilustrasi lah, oke. Nah, lagi berangkat dari Bandung ke Jakarta, bawa komputer, keyboard semua kan. Nah, temen saya ini, saya udah bilang, lu tidur malam ya. Gua kerjain ini. Jadi, lu besok nyupir, gua tidur di mobil. Oke, ternyata dia nggak tidur. Dia dugem lah malamnya itu. Jadi berangkat subuh, saya kan capek, saya tidur aja. Nggak pakai seatbelt dong. Di depan, pakai mobil Kijang dulu. Berakhirnya di tol, di belakang pantat truk masuk. Gitu. Wah. Saya sampai keluar kacanya tuh. Wah, muka hancur semua, geger otak segala macam. Di rumah sakitnya aja lebih dari pokoknya hampir sebulan lah di rumah sakitnya doang, belum recovery dia. Di situlah itu turning point yang saya ceritain gini. Saya pernah cerita juga di podcastnya Irfan Hakim. Jadi gini, waktu saya kecelakaan itu, kan kita tiba-tiba pingsan, tiba-tiba bangun, jangan tidur dek, pingsan lagi, tiba-tiba nah ada cahaya, bang. Mati gua nih. Dan Itu tuh kondisi berarti tiba-tiba bangun, tiba-tiba pingsan lagi gitu ya. Jelas. Kilatan-kilatan aja gitu ya. Tiba-tiba badan saya itu dingin banget. Dingin sedingin-dinginnya. Tiba-tiba terus ada cahaya, cas. Dingin, cas cahaya. Nah di situ saya bilang, ya Allah. Saya kalau masih dikasih kesempatan hidup ini saya mau tobat. Nggak mau dah. Saya udah deh. Bandel segala macam saya udah nggak mau. Pokoknya gue pengen hidup aja.
Saya waktu dulu cuma bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus saya. Ya, gak berapa lama tiba-tiba ada suara. Cek cek. Tahu nggak apa? Ternyata saya lagi di CT scan. Keluar. Berarti masuk dalam keadaan nggak sadar tuh ya? Iya nggak Emang sadar, udah dingin, dimasukin kemudian lagi di scan kan. Cahaya. Kalau bercandanya itu setelah sembuh dia bilang gini, ya tahu di CT scan gue nggak akan lah gue janji gitu. Kirain cahaya yang lain. Cahaya apa nih? Gue pikir mati kan. Sisi kan taunya. Ya, karena saya sudah bernazar di situ, akhirnya sejak itu mulai saya mulai mempelajari lagi agama, mulai ngaji di Salman, Istiqomah, mulai di berguru dan lain-lain ya. Nah, dari sana kemudian saya juga sekolah S1 saya ekonomi syariah, kemudian S2 saya pendidikan agama Islam, S3 juga pendidikan agama Islam. Jadi ya akhirnya linear mempelajari yang namanya agama dan lain-lain. Karena perubahan yang begitu dahsyatnya gitu loh. Tapi ya tetap yang namanya ngeband saya dulu kan masih tetap ada. Saya memang udah nggak ngeband tapi suka sama Mas Dwiki kalau bulan Ramadan. Nah ini kan saya bikin single sama Mas Dwiki gitu kan gitu. Jadi ya sedikit-sedikit yang motor-motorannya kadang-kadang saya punya kegiatan sama teman-teman. Yuk kita touring sambil dakwah sambil ngobrol dan lain-lain. Gitu. Jadi ya begitulah. Iya. Insya Allah. Masya Allah. Benar. Bang, cerita begini bang. Iya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari Pak Ustadz Erik ini Bang. Iya. Tapi kan circle-circle yang dulu terjaga tuh. Ustaz. Masih ada. Tentu karena kesibukan saya lain dari yang dulu, jadi circle-circle-nya ya sudah nggak pernah ini lagi kontak lagi gitu ya. Ngecil kali ya. Ngecil. Jadi artinya saya punya circle yang baru yang sekarang berhubungan dengan apa yang saya lakukan, dengan dakwah, dengan kerjaan-kerjaan yang di MUI, syuting dan lain-lain. Itu circle yang baru. Tapi circle yang lama itu kita karena ada sosmed, mungkin hanya di sosmed kita gitu. Kadang-kadang ketemu kita terus bicara, tapi ya jarang lah. Tapi kalau lagi ketemu, wah kita seneng banget gitu. Tapi sepenting apa sih Ustaz nih kalau kita bicara ini ya? Apa kan ada hablum minallah, hablum minanas gitu ya. Sepenting apa sih Ustaz untuk ngejaga hablum minanas ini gitu? Kadang kan kita dia mah mabuk, nggak mau lah kenal sama kitanya jadi. Tapi di sisi lain mereka juga jadi orang kalau udah belajar agama jadi gitu ya, belagu ya gitu kan. Sepenting apa sih Ustaz? Gini. Triknya gimana juga gitu? Gini. Pertama ya. Yang harus kita tahu itu Allah itu mukalibul qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi kita itu harusnya berhusnuzon, berbaik sangka aja. Jangan berburuk sangka. Jadi kalau kita lihat ada orang yang masih atau orang yang ya dalam circle yang buruk gitu ya, atau dia masih melakukan hal-hal yang buruk, kita itu jangan kemudian judgmental bahwa dia mah pasti ahli neraka. Enggak, belum tentu. Belum tentu yang kita di sini yang sudah di circle yang baik juga ahli surga. Itu jangan kegeeran dulu gitu. Ya kan? Jangan kecuali surga milik nenek lu gitu. Lain. Tapi ini surga neraka milik Allah gitu. Jangan terus kemudian kita langsung bisa ngejudge bahwa wah lu mah neraka, lu gua surga dan lain. Gak bisa seperti itu. Jadi kita berbaik sangka bahwa mudah-mudahan suatu hari dia melakukan hal twist gitu, melakukan hal yang baik dan lain-lain, dan kemudian dia dapat hidayah, dia kemudian ya orang-orang yang the chosen one yang kemudian diberikan hal yang baik oleh Allah gitu. Nah artinya kita kalau mau ke circle yang dulu boleh, tapi kita harus mengukur dan kita sendiri yang tahu apakah kita sudah kuat untuk tidak terbawa ke kebiasaan mereka. Kalau kita berpikir kita sudah kuat, it's okay bergaul dengan siapa saja. Tapi kalau belum, sebaiknya jangan. Jauhin aja. Ya karena gini. Pahami kapasitas diri berarti ya. Iya, jadi kan kalau kita lihat nih ya, kita udah berubah nih. Saya mau melakukan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan buruk saya nggak mau gitu. Cuman ketika dia ketemu lagi teman-temannya, terus kemudian sama temannya, ayolah, inilah, terus kemudian dia nggak kuat, kemudian dia
nyobain kecil-kecil lagi sampai akhirnya ujungnya nggak, ya yang namanya kayak gitu kan nggak ada remnya kan. Iya benar Ustaz. Nah, nanti kemudian setelah itu dia tobat lagi gitu, nggak bisa seperti itu. Nah, makanya mestilah dia mengukur bahwa wah saya nggak bisa nih. Nah kalau nggak bisa artinya bergaulah dalam konteks apa, pergaulan pertemanan aja, tapi tidak dengan aktivitasnya. Kan bisa juga. Iya, iya. Iya, dan itu yang saya lakukan gitu. Jadi misalnya ada teman-teman, apa kabar lu? Ini nih, ini ada ketemuan di sini. Ketemuannya kita lihat nih, ketemuan apa nih? Wah, kalau ketemuannya di tempat yang netral, cuman ngopi-ngopi doang, gue juga ngopi. Pas bagian dia mau lanjut, gue nggak mau gitu. Selesai kan urusannya. Ya kan biasanya kalau kita janjian kan ketemu di tempat netral dulu dong. Habis geser, geser. Bagian geser lu ikut juga kan kacau. Bagian geser nggak usah. Gitu nah. Di situ aja pertemanannya. Nah, kecuali kalau misalnya kamu ada misinya apa? Oh, gue pengen ajakin dia supaya ninggalin yang begitu. Nah, bisa kita cari-cari bagaimana caranya. Tapi makanya kenapa Rasulullah juga menyampaikan bahwa hindari, ya, jauhi wala taqrabu zina. Jadi jangan kalian mendekati zina, jangan kalian mendekati maksiat, jangan kalian. Kenapa? Karena kehati-hatian ini kan tindakan preventif. Mendingan nggak usah lah. Kalau mau lu ketemuan di tempat netral, bagian geser lu nggak usah ikut gitu. Karena kalau udah masuk ke sana, waduh, itu harus double atau triple security-nya gitu kan. Karena kadang kita untuk menolak ajakan yang kayak lanjut gitu. Kalau nolak tuh kayaknya gue yang katro ya. Cukup banget. Kayaknya cukup. Kayaknya kalau di tongkrongan gue kayaknya orang yang gak asiknya dah gitu. Iya kan kadang gitu. Itu dia. Itulah yang membuat selalu akhirnya orang-orang yang sudah hijrah itu dikumpulkan lagi dengan orang yang mau hijrah. Orang yang belum dengan yang belum. Sefrekuensi gitu. Sefrekuensi itu akhirnya. Makanya banyak orang yang berpikir bahwa dia mah udah nggak asik dia mah bagian hijrah ninggalin kita gitu. Karena memang akhirnya terpisahkan karena frekuensinya lain. Gitu. Nah, saya juga pertama-pertama kan orang-orang itu nggak asik banget. Ini yang namanya Eric Yusuf yang dulunya sama kita bareng-bareng lain sekarang begitu, bahkan dia sekarang bicara masalah khamr itu haram dan lain-lain misalnya ini. Itu kan akhirnya berhadapan gitu. Ya. Tapi di satu sisi pertemanan saya dengan dia di dalam hal-hal yang universal saya oke-oke aja, asik-asik aja. Gitu ketika saya ngejam aja biasa. Tapi bagian dia minum gua enggak gitu. Kan gitu. Ya akhirnya dia ngerti sendiri bahwa saya sudah punya batasan itu. Gitu. Jadi kalau mau ada saya, ya jangan gitu-gituan. Nah ini juga lucunya gini. Kalau saya lagi pergi naik motor nih, teman-teman yang ikut rombongan saya gitu, kloter saya, pasti teman-teman yang nggak minum, pasti teman-teman yang kalau kita berhenti ikut sholat, pasti begitu. Malah tadinya nih, kalau kayak gitu-gitu ya, kalau lagi nongkrong sama teman yang adem gitu ya, kita kan malah sholat nih kadang. Tapi kalau teman-teman sholat, masa gue yang enggak sih gitu ya? Akhirnya aneh deh kalau nggak ikut sholat gitu ya. Makanya saya kalau pergi tuh si kloter saya ini datang saya berhenti dulu kita sholat dulu ya, sholat semua sholat, habis itu ngobrol ada yang nanya segala macam gitu. Sampai ketika kita sampai kan biasa kalau motoran kan misalnya ada acara gede gitu ya. Jadi kan bukan cuman kloter kita, semua kan dari berbagai daerah datang gitu. Nah ketika kita datang ke sana, orang-orang yang mendekat sama saya itu, dia masih minum gitu, dia bawa gelas tuh ditaruh di bawah tuh. Iya, saya bilang, apaan tuh? Ya Ustaz, mohon maaf nih saya taruh bawah. Saya taruh bawah, dia duduknya di situ jauh-jauh deh, taruh bawah nih. Saya senyum aja gitu. Jadi akhirnya seperti itu gitu. Tapi kita ngobrol asik-asik aja, jalan-jalan bareng gitu, makan bareng gitu. Tapi bagian yang gitu-gitu dia tahu gitu. Akhirnya dia menjauh sendiri. Itu kayak waktu itu pernah jadi di hotel kita lagi motoran tuh saat gitu ada teman-teman yang dari grup yang lain juga datang gitu. Udah di set habis ini nih ada dangdutan nih gitu ya. Di hotel tuh kita nyewa tuh gitu. Terus pas lihat saya, Ustadz ya. Ustadz, nggak apa-apa nih kalau misalnya nanti penyanyinya dangdutan nih. Ya nggak apa-apa, saya mah seneng nonton bola kan, weekend kan selalu ada bola nih. Saya
pada ini aja di sini saya mau nonton bola. Saya tuh soalnya ini banget sama bola, saya ngikutin banget. Emang benar saya ngikutin banget. Dah akhirnya pas udah deket-deket situ, saya mau pergi nonton bola. Ditahan dia. Bosan. Penyanyi udah diganti, sekarang top 40 gitu. Gue bilang, Itu panitia panik tuh ya. Nonton bola ya. Malah harga. saya bilang, mau top 40, mau yang namanya dangdutan, itu silakan aja orang saya mau nonton bola gitu. Oh beneran nonton bolanya? Itu Iya. orang jadi mikir gitu ya. Emang beneran saya mau nonton bola. Aduh, ya Rasa gak enak langsung. nggak enak gitu. Tapi saat ini kalau di teman-teman mitra nih, teman-teman mitra kan banyak yang berkomunitas ya, Sob, ya. Ya, Tapi kadang berkomunitas ini juga kadang mengundang pro dan kontra. Ada yang bilang apa yang komunitasan malah nggak kerja nongkrong doang. Tapi ada yang berkomunitas juga sebenarnya membawa manfaat. Ya. Bisa berbagi informasi. Di sini lagi rame bagi-bagi orderan segala macam. Ya. Itu kalau dari menurut ajaran Islam sendiri gimana sih Ustaz? Hukumnya berkomunitas gitu. ya, jadi gini ya. Sebetulnya kan kalau kita itu melihat semua orang itu pasti punya yang namanya komunitas. Misalnya gini, zaman Rasulullah SAW di masjid sudah di Madinah ya, di Masjid Nabawi itu, setelah majelis Rasul bubar, ada yang namanya para orang-orang as-suffah gitu ya. Ini ahlul suffah ini yang kemudian disebut dengan sufi-sufi gitu ya. Orang-orang yang membahas kajian Rasul setelah Rasul bubar, dibahas lagi tuh. Ini ada komunitasnya nih. Ahlul suffah, orang-orang suffah itu lorong. Jadi mereka itu orang-orang yang bubar, misalnya kayak habis ada majelis. habis majelis bubar kan? Ya. Yang lain kan Dia pulang bikin ke rumah. majelis lagi gitu. Yang lain kan pulang ke rumahnya masing-masing. Ini orang-orang di Ahlus Suffah di lorong ini adalah orang-orang yang rumahnya jauh-jauh. Ya kayak dulu tuh salah satunya Salman Al-Farisi gitu. Dia kan di Persia rumahnya gitu, bukan di Madinah. Jadi dia datang ke sana kehabisan uang dan lain-lain, nggak bisa kemudian tidur di lain-lain kecuali di masjid. Nah, di lorong-lorong inilah pada berkumpul Ahlus Suffah. Nah, jadi Ahlus Suffah ini kalau misalnya yang lain pada pulang dan lain-lain, mereka kan nongkrong, akhirnya nongkrongnya komunitas Ahlus Suffah ini ya bahas lagi yang tadi gitu. Bahas lagi nih perdalam dan lain-lain. Nah, jadi komunitas dari zaman dulu selalu ada. Komunitas-komunitas ini selalu ada. Nah, jadi kalau dalam Islam bagaimana bersosialisasi? Justru kalau kita lihat antara urusan ibadah ini kan ada yang namanya hablunallah, ada yang namanya hablun minannas. Ya, nah, kalau kita lihat ritual-ritual kamu, doa-doa kamu, zikir-zikir kamu, puasa-puasa kamu, kalau tidak diimplementasikan ke ibadah sosial, itu tidak menjadi satu amalan pahala yang besar. Karena amal jariah, ya, jariah itu yang tidak putus-putus. Kan gini, kalau orang mati itu, meninggal itu terputus semua amalnya. Pasti ya udah mati kan. Kecuali 3 hal, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, sama doa anak yang soleh kan gitu. Nah, jadi amal jariah itu didapatnya dari mana? Dari ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang terus tidak putus-putus. Misalnya, makanya orang tuh berpikir, gue bikin masjid ya. Nanti abis gue meninggal juga masjidnya kan terus ada. Ya, gitu. Ya kan? Atau misalnya, gue bikin sesuatu yang akan selalu misalnya dipakai. Gue mau bikin sejadah, gue kasih ke anak yatim kan gitu. Nah, tapi ada orang yang hanya berpikir ritual agamis seperti itu. Kalau seandainya kita bikin usaha, ya, kita bikin usaha yang ini bisa kemudian langgeng usahanya, ini kan sama sebetulnya, ya nggak? Sama, kita bikin bisnisan yuk, bisnisan tapi yang langgeng gitu, yang manfaatnya nanti kita akan terus kasih sama anak-anak cucu dan lain, kan sama gitu. Nah, jadi artinya kalau yang namanya kita berkomunitas, kemudian dari komunitas ini menghasilkan sesuatu yang manfaat, justru ini yang bagus, gitu. Artinya kalau kita hanya nongkrong-nongkrong dan nongkrong ini tidak membawa sesuatu yang manfaat, mendingan nggak usah. Tapi kalau nongkrong kayak gini, ini kita nongkrong nih sebetulnya. Tapi kita nongkrongnya nongkrong sedang sharing ilmu dan lain-lain yang kemudian dari sini semua ini aset kita. Ini nggak akan hilang nih di cloud nih, ya kan? Ini amal jariah kita. Ini mau kasih Rian nih ya sama Komang nih. Ini semua produsernya, kameranya dan lain-lain sampai yang bikin semua, yang ngemodalin semua nih.
Mandala ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilihi. Artinya apa? Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Jadi artinya kita ini kan lagi bicara begini. Tiba-tiba nih ada 1, 2 orang, 10, 100, 10%, 100%. Orang tiba-tiba terinspirasi. Ingin berbuat kebaikan dari yang kita bicarakan. Terus dia bikin sesuatu yang baik. Dia bikin masjid. Kita semua dapat pahalanya. Allahu Akbar. Kita semua dapat. Makanya bikin yang begini lu jangan anggap enteng. Para bikin masjid dia penonton. Begitu. Buat kita nih. Begitu. Ini bukan sesuatu yang kita anggap remeh, enggak. Yang menginspirasi aja dapat ya. Dapat. Kita bicara begini dapat. Makanya yang dapat bukan cuma kita. Itu tuh yang ngatur kameranya, yang jadi produsernya, yang bikin audionya, keamanannya, OB-nya semua dapat. Kebayang nggak? Ini konsep yang namanya pahala tuh seperti itu, kebaikan. Ya. Nah, makanya berkomunitaslah, bikin circle yang banyak, tapi circle yang bawa manfaat gitu loh. Keren kan? Itulah konsep hablum minan nas. Makanya disitulah yang namanya dakwah. Dakwah itu di situ. Gitu. Makanya kalau kita lihat gini, saya masuk ke banyak circle anak-anak muda. Saya kan secara kemasan nggak pakai kemasan yang janggut, yang kemudian jubah dan lain-lain gitu. Bukan saya nggak mau, tapi saya sedang mengemas begini untuk masuk ke dakwah seperti apa. Kalau saya kemas seperti kayak misalnya di acara-acara yang lain, saya pakai baju koko dan lain-lain, saya pasti untuk circle yang mana. Ya. Nah jadi jangan pernah kemudian kita mengkotak-kotakan. Karena semua itu, komunitas itu ada bahasanya. Gitu. Ada bahasanya. Gitu, nggak mungkin saya masuk ke komunitas yang saya nggak ngerti kan? Iya lagi. Iya nggak? Gue mau ngomong apa? Sampai juga gitu. Sampai juga. Ngomong apa dia juga? Mainnya motor, masuk komunitasnya truk telolet. Susah. Nyambungnya di mana kan? Gitu maksudnya. Nah ini maksudnya pasti tentang silaturahmi. Gimana sih kiat-kiatnya memperbaiki silaturahmi yang tadi saya bilang awal-awal Pak Ustadz? Ya. Pinjam dulu 100 biar silaturahmi. Nah itu kan ada maunya tuh orang tuh. Nih. Silaturahminya tuh gimana tuh Pak Ustadz? Ini ya, konsepnya itu gini. Silaturahim itu artinya kan yang namanya silah itu menyatukan, rahim itu kasih sayang. Jadi sebetulnya silaturahim itu bagaimana menyatukan orang dan orang yang lain, komunitas dan komunitas yang lain, kelompok dan kelompok yang lain, untuk kemudian dia saling berkasih sayang. Saling kasih sayang itu apa? Artinya saling menghormati, saling bertukar manfaat. Kalau ada konflik dia nggak cepat-cepat ngambek dan lain-lain, itu silaturahim. Nah, kalau kita kemudian kecilkan ya ke yang tadi sama teman silaturahim, bukan cuman masalah pinjam 100 supaya silaturahim nggak putus, bukan cuma itu. Tapi kita itu karena sayang sama dia, kita kasih tahu yang benar. Kita ajak dia ke jalan yang benar. Kita bantu dia supaya benar. Itu silaturahim. Itu makanya silaturahim itu bukan hanya sekedar ketemuan. Beda. Silaturahim yuk kita ngopi-ngopi. Ya kalau pas lagi ngopi-ngopi terus kita saling gibahin ya bukan silaturahim kan gitu. Kita saling jelek-jelekin. Oh itu mah inilah begini. Enggak, silaturahim itu semangatnya, spiritnya adalah bagaimana kita sayang sama orang tersebut dan kita itu memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Itu silaturahim. Nah, makanya kalau kita kasih dalilnya, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Jadi barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin ditambahkan usianya yang berkah tentunya, hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Kenapa begini? Karena yang namanya rezeki itu kan bergantung dari circle tadi. Benar. Banyak teman, banyak rezeki. Iya. Banyak teman, banyak rezeki. Nah, bagaimana supaya teman itu senang sama kita? Ya kita akhlaknya harus baik. Benar. Makanya harus rahim tadi, harus sayang sama teman sendiri, harus baik kitanya. Kan orang nggak mau silaturahim sama kita kalau kitanya lagi Pak penipu lah gitu. Iya kadang gitu Pak Ustadz. Ada teman saya nih nongkrongnya kagak gitu kan. Tahu-tahu ngechatin teman semua minjem duit mulu gitu. Akhirnya kan kita jadi ngejauhin nih gitu Pak Ustadz. Jadi nggak enak juga kan akhirnya kan gitu. Ya itu bukan silaturahim. Jadi intinya memang silaturahim itu gimana kita tuh berbagi, gimana kita memberikan satu
peluang sama teman-teman kita untuk memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya kitanya sendiri. Kan gini, yang namanya dakwah itu sebenarnya gini. Kalau kita nih kayak kita nih, kita ngomong sama orang-orang banyak tuh. Itu sebetulnya bukan ngingetin mereka, ngingetin kita sendiri. Lu malu lu ngomong kalau lu sendiri begitu kan gitu. Iya lagi. Iya kan? Iya dong. Iya bener. Ini Komang sama Rian sekarang. Ini ya, ini dengerin ya. Komang sama Rian sekarang. Bawa acara sama saya. Ngomong beginian. Terus lu di luar brengsek. Lu malu lu. Beneran. Lu sama produsernya semua coba ya. Lu bikin acara begini ngomong beginian. Tiba-tiba, si Rian ngomongnya doang di podcast begini. Pulang mabok nih ya. Kacau udah. Pulang ke Homar nih katanya gitu. Kan malu. Nah, sesuai nih orang nih gitu kan. Gak usah sama orang lain, sama diri sendiri aja gitu udah malu. Gile, tadi gua gak komit banget gua ngomongnya begini, tapi sekarang gua gini. Itu aja udah jadi masalah, udah jadi hati kita sendiri udah menolak tuh. Iya kan? Nah, itu intinya. Makanya kalau yang namanya kebenaran itu kalau kita sampaikan, sebetulnya kita sampaikan tuh pertama kali tuh untuk diri kita sendiri, bukan buat orang. Iya, kita ngomong gini nih buat kita sendiri. Kita bertiga ngomongin buat kita nih, circle kecil dulu. Circle besarnya di sini. Kalau mau denger, oke. Tapi sebetulnya saya bukan ngomong sama antum. Saya ngomong sama diri sendiri. Kita nasihatin kita sendiri. Itu intinya agama. Makanya kalau ada orang-orang yang berilmu agama itu tapi dia terus kemudian rese gitu ya. Aneh gitu. Kan aneh kan? Banyak ceramain orang. Tapi dia gak ceramain diri sendiri. Itu kejadian sih di tongkrongan. Kalau misalnya kayak postingnya agama terus di orang, tapi kayaknya di luar bukan banget. Akhirnya orang. Ya itu dia. Makanya daripada dia posting buat orang lain, mendingan dia tempel di kamarnya sendiri. Ya kan, tempelnya dulu, orang lain nggak lihat, sampai dia agak benar baru kasih lihat sama orang gitu. Kalau enggak dia mau posting, tapi dia sambil sama-sama belajar gitu. Itu is okay. Kalau dia cuman hanya pencitraan ya, nggak jadi lah. Iya kan? Agak tricky ya zaman sosmed sekarang ya. Iya. Dan kita pengen ngasih tahu orang tapi kayak ini pencitraan. Iya kan? Ya tapi balik lagi ke niat dan tujuan. Iya, betul. Nah, terus kalau nih kita terakhir nih, Ustadz nih. Ini kan lagi di bulan Ramadan. Oh iya. Terus apalagi teman-teman mitra nih semua nih mungkin narik segala macam ya kan. Yang kalau katanya sunahnya tidur aja sunnah di Ramadan, tapi kita perlu narik nih gitu ya. Nah, gimana nih ngelola waktu dan tenaga biar Ramadannya optimal gitu? Gini, bulan Ramadan itu bulan yang pahala berlimpah. Jadi kayak misalnya ini tuh Allah tuh lagi kasih yang namanya sajian makanan di meja yang besar, yang lu pilih deh lu mau apa aja, ambil deh gitu. Nah, kalau orang yang tidur doang, artinya dia nggak mau ngambil makanan itu. Ya udah tidur aja cukup dah, tidur aja udah jadi pahala. Iya. Tidur pahala buat orang yang puasa gitu. Ya, tidurnya kagak puasa ya nggak pahala juga gitu. Iya. Ya, tapi artinya isi bulan Ramadan itu karena yang namanya apa yang kita lakukan yang sunah-sunah diganjar dengan pahala yang wajib, apalagi yang kita kerjakan yang wajib, pahalanya berlipat-lipat. Jadi itu sebetulnya menginformasikan sama kita bahwa apapun yang lu kerjakan yang baik di bulan Ramadan, itu Allah balas dengan berlimpahnya kebaikan. Gitu. Jadi yang namanya kita narik nih. Narik itu kan nih buat ini saya harus kasih tahu nih. Ya. Nih ya. Kalian itu semua mitra-mitra yang narik, yang pakai motor, yang pakai mobil nganter barang segala macamnya, dengerin. Kalian itu orang-orang yang terpilih, the chosen one, orang yang menyambungkan kebaikan yang satu dengan yang lainnya. Coba bayangin kalau antum nggak ada, orang mau kemudian nengok ibunya yang sakit, nggak ada tiba-tiba. Di gimana? Mau jalan capek jauh dan lain. Ada kalian datang set lewat aplikasi, ayo naik set dianterin. Pahala nggak? Pahala. Allahu Akbar. Ya. Yang mau nganterin barang, orang udah nunggu ya. Nih anterin nih makanan dan lain-lain. Laper nih gitu. Nggak ada yang nganter, hujan dan lain-lain gimana? Tiba-tiba ada yang nganter, gembira dia, alhamdulillah makanannya nyampe ya nggak? Coba bayangin yang begitu-begitunya. Dengan membayangkan seperti itu yang tadi. Bahwa kita itu menjadi penyambung
yang namanya amal-amal kebaikan. Pahala kita bayangin. Berlipat ganda pahala kita. Jadi banggalah orang-orang yang kerja seperti ini gitu. Jangan kemudian, gua mah kerjanya cuman gini. Bukan cuma lu kerja begini. Orang mau urusan diantar, beres urusannya. Kalau nggak diantar nggak beres urusannya. Bayangin ada bos nih punya perusahaan dia mau pergi ke sini-sini. Gua nggak mau naik mobil gini macet segala. Gue pengen diantar deh. Diantar, gue harus tanda tangan di situ tuh. Tanda tangannya tiba-tiba untuk 1.000 karyawan. Gua bawa manfaat gitu. Dia yang nganterin set. Tadi itu konsep yang tadi saya bacain hadisnya. Siapa yang menunjukkan kebaikan dia dapat pahala. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Allahu Akbar. Dapat. Makanya apalagi di bulan Ramadan, apa yang kita kerjain jadiin nilai ibadah. Nah, kuncinya gimana caranya jadi nilai ibadah, Ustaz? Gini. Setiap antum itu nganterin, baca doa. Ya Allah, bismillah ya Allah, semoga ini jadi amal ibadah. Itu doang. Emang kerja juga kita niatinnya ibadah. Ya, makanya tadi itu. Ya. Nih, motor tiba-tiba nih yang lagi narik nih. Motor itu dirawat supaya sehat terus. Kenapa harus dirawat supaya sehat? Pikirannya gini, kalau motor ini nggak sehat, berapa orang yang tidak kemudian mendapatkan manfaat dari motor ini? Gue pengen motor ini sehat supaya orang-orang yang gue anterin itu semuanya dapat manfaat, semuanya bisa kerja yang benar. Kalau si orang ini tiba-tiba gue lagi jalan motor gue mogok, dia telat, dia terus kemudian gajinya dipotong, bagaimana? Ya nggak? Harus mikirin begitu. Jadi kita tuh khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang membawa manfaat bagi orang yang banyak. Lu pikir lu nggak bawa manfaat? Itu ya cara mikirnya tuh. Coba bayangin. Motornya, mobilnya, semuanya. Ayo yang narik-narik. Mikirnya begitu. Insya Allah. Pahala berlimpah. Apalagi bulan Ramadan. Kita nganter. Dapat pahala. Kita senyumin orang yang hatinya adem. Dapat pahala lagi. Makanya lagi orang yang kerjanya jadi bagus. Gajinya naik lah. Dapat ngasih manfaat lebih buat orang lain lagi. Kita pahala ngasih masuk ke kita ya. Nih saya kan nggak cuma sekali 2 kali tuh. Kita juga ikut gitu. Nah, saya pernah yang supirin saya ini orangnya baik nih gitu. Pak, ini helmnya nih saya bersih nih, ada lain-lain. Dia seneng kan, helmnya bersih, dia naik motornya bener gitu. Buru-buru ya, saya mau ke sana. Oh iya Pak, saya cari jalan yang cepat. Wah, enak tuh dia. Sampai pas kita mau bayar, berapa? Sekian, gue lebihin. Gue lebihin. Kitanya happy. Ini Orang dibikin happy, kita lebihin. Allah lu bikin happy, diapain lu? Bikin lebih. Orang dibikin happy, lu lebihin. Allah lu bikin happy. Bikin Allah happy dengan kerjaan lu itu semua. Gitu. Tapi masih ada lagi nih tentang masalah tidur di bulan puasa. Betul. Saya nih keseringan nih emang kalau puasa nih nongkrongan kita biasa anak muda sampai malam nih Pak Ustadz ya. Kadang bubar jam 2, kadang bubar jam 1. Kan nanggung ya kalau mau tidur. Nah akhirnya saya lempukin sahur nih. Nah saya tidurnya habis subuh Pak Ustadz. Oh gimana itu Pak Ustadz? Sebetulnya kalau kita lihat afdol itu keutamaan. Keutamaannya itu sebaiknya kita itu malam-malam sehabis tarawih itu tidur. Kemudian kita bangun untuk kemudian sholat tahajud, kemudian sahur. Karena ada berkah dalam sahur. Jadi harus sahur, nggak boleh nggak sahur. Kenapa? Karena sahur itu sunnah, ada berkah di dalam sahurnya gitu. Nah, setelah sahur, ya nanti baru kita lanjutin lagi mau tidur, mau kerja dan lain-lain silakan. Tapi kalau dibablasin, secara syariat juga nggak ada apa-apanya, nggak ada masalahnya. Hanya masalahnya gini, seringkali subuh lewat. Tapi kalau setelah subuh tidur, zuhurnya malah kan suka lewat gitu. Nah, sayang gitu. Tapi kalau mau seperti itu juga asal hati-hati. Hati-hati itu apa? Metabolisme tubuh kita itu tidak dirancang untuk tidur pagi. Tidurnya tidur malam gitu loh. Iya kan metabolisme kita. Udahlah, kita kan orang kreatif tahu semua nih. Setiap kita begadang, lama-lama capek juga kan. Iya kan kita begadang. Ngantuk juga badan. Kita orang kreatif tahu lah. Saya sering waktu dulu di studio begadang bahkan 2 hari nggak tidur di dalam studio nge-mixing segala macam gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Rontok juga. Karena metabolisme hidup kita tuh ya memang nggak boleh selalu begitu. Ya kayak security kan paling lama seminggu, 2 minggu
shiftnya ganti ke pagi gitu kan gitu. Ini juga sama. Jangan disikat seluruh bulan ya. Setiap bulan. Bulannya malam terus. Bulan Ramadan hajar terus. Hajar terus. Waduh, rontok lah. Apalagi sambil puasa, sambil rontok lah. Coba diatur. Sesekali begitu nggak apa-apa. Kan kata Bang Haji Oma juga begadang. Enggak. Tapi benar Abdullah memang seperti itu ya kalau Abdullah dulu habis tarawih, tahajud ya. Lanjut, bangun. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa, banyak orang-orang yang ngambil shortcut terus sampai subuh. Setelah sholat subuh tidur gitu. Artinya dia nggak duha gitu. Iya lagi Pak Ustaz. Bangun. Bangun zuhur saya tuh biasa tuh Pak Ustaz tuh. Zuhur bangun itu apa yang terjadi? Kan lemes badan lu. Iya, badan lemas. Cobain deh. Coba yang di sini, coba. Bangun pagi sama bangunnya Zuhur itu, tidurnya tidur malam atau tidurnya tidur pagi, bandingin seger yang mana kan gitu. Gerak baru bentaran, maghrib. Iya. Kalau kerjaan udah beres, besok pagi aja. Males. Iya, lagi Bangun Zuhur tuh males gitu. Nongkrong sampai asar. Asar bentarin lagi, buka aja dulu. Bukan, kan gitu. Baru nanti onnya habis isya gitu kan. Baru dia on gitu. Tapi akhirnya puasanya ya udah nahan aus lapar aja Ustaz. Itu dia sayang. Mana yang dikerjain nih gitu. Manfaat mana nih lo kasih nih buat dunia kan gitu ya. Sayang. Makanya di zuhur dari mulai duha, masuk zuhur, masuk asar, kerja aja. Bahkan cari kerjaan kalau bisa lebihin gitu. Ya yang tadinya kita kerja standarnya seperti ini khusus bulan Ramadan, kita cari sampingan yang lain gitu. Ya agar supaya kita ngejarnya ngejar manfaatnya supaya amal ibadahnya jadi tambah. Iya. Waduh, udah berkah deh beneran. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa dihitung pakai kepala gitu. Iya lagi Ustaz. Bener. Kalau gitunya ya. Kalau udah gitu-gitunya udah nggak bisa dihitung pakai kepala. Tiba-tiba, ada ini, ada itu segala macam. Tapi Ustaz sendiri kalau jam tidur selama bulan Ramadan berubah nggak sih? Berubah banget nggak sih? Kalau saya tentu menjadi lebih sedikit jam tidurnya, gitu. Karena memang ya alhamdulillah ya, apalagi sebelum pandemi itu. Kan saya kajian itu dari mulai sahur. Ya, kalau dulu pernah lah lihat pasti acara saya di sahur itu. Jelas lihat itu. Sahur, dari habis sahur kajian duha. Habis kajian duha ba'da zuhur ada kajian. Habis kajian ba'da zuhur sahur nih. Sahur. Acara nih. Saya acara. Dua kajian. Kajian. Kajian nih. duha di masjid. Kemudian ba'da zuhur ada kajian lagi. Ba'da zuhur. Kemudian di perusahaan biasanya bukber. Saya tausiah, kultum, perusahaan-perusahaan ya. BUMN apa dan lain-lain. Habis itu kita kan habis tarawih ada jadwal lagi tuh. Ngisi lagi tuh. Ngisi lagi. Udah, istirahat sebentar. Datang lagi sahur gitu aja terus. Jadi saya tuh 5 tidurnya. Biar nggak rontok. Alhamdulillahnya udah belasan tahun bahkan puluhan tahun saya ini selalu pakai yang namanya suplemen. Suplemennya itu habatus sauda, propolis, kemudian kita kasih madu, itu selalu. IC saya itu selalu bikin. Setiap hari selalu bikin. Jadi ya alhamdulillah badan ini kejaga lah gitu dengan suplemen-suplemen seperti itu. Kadang soalnya kita juga kayak setiap Ramadan datang penyesuaian lagi aja padahal itu udah puluhan tahun hidup betul. Ya cuman kadang-kadang saya juga beberapa kali itu lagi padat-padatnya. Dulu pernah tahun berapa tuh saya ngisi di 5 TV di bulan Ramadan itu ada 5 TV-nya. Jadi di sini setiap sahur, di sini tapping, yang live-nya ada yang pas buka. Jadi kan wah benar-benar kita ambil semua ya. Itu saya pas habis buka di infus. Iya benar, pernah juga makanya saya nggak mau lagi infus. Udah kan tadi sih satu. Aduh, benar-benar infus. Begitu kontraknya sebulan kan tuh. Itu dia, makanya kan kalau saya udah yang begitu tahanan kota, ini kayak bisa kemana-mana. Tahanan kota live terus kan. Nggak bisa kemana-mana. Ada undangan di Kalimantan, lu nggak bisa sih harus live setiap hari di sini gitu. Ya dulu gitu lah, cuman ya sebelum pandemi gitu ya. Nah kemudian kalau setelah pandemi sekarang kan lebih longgar, lebih ini dan lain-lain. Jadi kita juga lebih, ini cara ngaturnya, ritmenya lebih enak lah gitu. Ya buat teman-teman semua lah, diatur lah ya. Benar. Schedule-nya, tidurnya diatur. segala macam. Dan istirahat juga, suplemen dan itu penting tuh ya. Betul. Ya.
Nah, tapi Ustaz, nih kita tadi kita sebelum syuting kita udah taruh di Instagram. Oh benar. Teman-teman di Instagram pernah nanya Ustaz. Ini namanya kabar warga. Kabar Ustaz, warga. ya, kabar warga. Pertanyaan dari Rian Supian. Ya, Supian. Ustaz, ada gak sih memutus silaturahmi demi kebaikan? Karena salah satu saudara saya bawa pengaruh buruk buat anak saya dan keluarga saya. Iya. Begitu. Ya ini istilahnya bukan mutus silaturahim. Jadi ini artinya gini. Kan kita ada perintah untuk menjauhi orang-orang yang membawa kita kepada keburukan. Perintahnya jauhi orang-orang yang bodoh gitu. Artinya itu orang-orang yang membawa kita keburukan. Jadi bukannya memutus silaturahim kalau begitu. Kita menjauh itu agar supaya gini. Kalau kita di dekat dia, ini gini aja, mohon maaf ya. Misalnya ada bandar nih. Bandar nih. Narkoba nih. Terus kita temenan sama dia. Lu kata Rasulullah SAW dalam hadis, kalau kemudian kita deket-deket yang namanya ini besi, pokul besi, kalau kamu nggak kena cipratan apinya, kamu dapat asap baunya, iya kan? Nah kalau kamu kumpul sama penjual yang namanya parfum, kamu akan mendapatkan wanginya. Makanya ini bukan memutus silaturahim, tapi kamu memilih dengan siapa kamu kemudian bergaul. Karena itulah tuntunan hadis, tuntunan Rasulullah. Lu kalau bergaul sama bandar narkoba, lu akan kena kecipratan. Kecipratan apa? Ketika digerebek kan bukan cuma dia sendiri, ya sama yang ngumpul-ngumpul aja semuanya. Ya kan? Ya ikut sengganya diperiksanya, ikut di ininya kan males banget orang kita nggak pakai misalnya gitu. Nah, makanya itu bukan memutus silaturahim, tapi justru itu menjauh dari keburukan. Gitu. Siap. Terjawab sudah berarti. Terjawab ya tadi ya pertanyaannya ya. Sudah. Ustaz Erik, Ya. terima kasih banyak Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih hampir ke banyak. seberapa, Semoga Ustaz. nanti bisa motoran ikutan. Iya benar. Kabaran lah kali ya bang ya. Semoga nggak Ramadan aja kita begini nih. Iya betul. Lewat Ramadan masih ada yang kayak gini-gini ya. Iya, bagus. Ini acara bagus juga. Siap, Kita terusin nih acaranya gitu. Benar. Ya. Ustaz Erik ada ini nggak sih? Instagram ya? Ada. Atau YouTube channel mungkin? Saya ada Instagramnya Erik Yusuf _ihaki. Nah, jadi Erik Yusuf, RICK Yusuf _ihaki. Kalau YouTube sama Ustadz Erik Yusuf YouTube-nya, cuman saya nggak terlalu mengelola YouTube gitu. Jadi ada tapi terlalu aktif gitu ya? terlalu aktif ya. Tapi ada sharingan dari acara-acara di TV atau acara dan lain-lain, suka potongan-potongannya di posting di situ. Nanti orang nonton cek-cek Iya, ya. cek-cek Dan lagi. jangan Ustadz Erik Yusuf aja nih yang di follow nih. Betul. Follow kita juga di @malamgrab.tv dan kalian juga boleh DM kita. Sharing cerita kalian barangkali nanti kalian yang duduk di sini dan ngobrol bareng kita. Betul juga, dan jangan lupa di like, subscribe, dan di komen juga ya bang. Siapa tahu komen kalian bisa menginspirasi atau mendatangkan siapa di sini. Betul. Dan jangan lupa dicocol tuh tombol loncengnya. Ya, siap. Biar makin gurih lagi. Oke. Dimanapun kalian berada, saya Rian. Saya Komang Belantara. Erik Yusuf. Jangan lupa Sobat dulu. Dah.